ketundukan, kepasangan kepada Allah yang disandarkan kepada utusannya, Nur Muhammad, kepada utusannya. Keberadaan Tuhan sebagai kamu, sebagai diri, semua aktivitasnya memunjer, memusat gondelan Tuhan, ada kehadiran Tuhan di dalam hatimu dan menjalankannya karena di dalam perintah. Ini namanya bersandar. Keempat, manusia dalam faham buruh. Jadi fase kehidupan manusia dalam paham buruh, obah-opah, tidak memiliki jiwa ngabdi, tidak memiliki jiwa penghambaan. Saat kita obah-opah, kalau budaya obah-opah itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita, kita akan menjadi manusia yang tidak mungkin memproses spiritual. Tidak mungkin bisa terproses spiritual itu. Kemampuan untuk mengoptimalkan terkait dengan kemampuan penghayatan, kemampuan rasa akan sangat berat. Saat kita tuh obah, langsung mikirnya opah. Kowe wani pira? Kowe entuk pira? Saat ini sudah menjadi kebiasaan. Jika sistem sebuah pola di dalam manajemen organisasi, apalagi bangsa, obah-opah sudah menjadi bagian dari sebuah kehidupan dan menjadi budaya. Jangan berharap sebuah komunitas, entitas, atau bangsa itu bertumbuh. Pasti yang mendampingi perilaku faham buruh itu korupsi yang menyertai ini. Jika perilaku korupsi itu sudah di atas 40%, sebenarnya 20% sudah berat ya, 40% sudah nggak mungkin sebuah bangsa ini didandani, sebuah entitas itu didandani sudah nggak mungkin. Ya kepeksa kita sedikit banyak larut dengan kehidupan itu. Akhirnya kita berprinsip, paling tidak bukan saya yang korupsi, memakan hasil korupsi. Tapi kalau saya memberi orang, gitu. Yang penting saya tidak memakan uang korupsi, kan gitu. Tapi kowe mergo ndek gone proyek, nek gak ngekei pelicin, kowe gak entuk proyek, gitu kan. Kan kudu ngekei proyek. Kadang kan harus begitu, terus piye nek? Sepertinya kan begitu. Ya asal masih dalam tingkat wajar. Lah ini yang kita harus berpikir, tingkat wajarnya seperti apa. Yang jelas bahwa saat kehidupan diri kita itu di dalam perilaku faham buruh, obah-opah, berarti kita harus mulai mengkoreksi terhadap diri kita, terhadap perkembangan kita, pikiran kita, perilaku kita. Sidik-sidik komisinya piye kan gitu ya. Komisinya piye. Tapi kalau memang itu sudah disepakati kan lain. Kemudian yang kelima itu manusia yang punya tanggung jawab. Manusia yang melakukan aktivitas bekerjanya, berkaryanya itu karena tanggung jawab dan memiliki komitmen. Sehingga dia bekerja, dia beraktivitas karena tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai pimpinan, tanggung jawab sebagai anak buah,
tanggung jawab sebagai staf, tanggung jawab sebagai kepala keluarga, tanggung jawab sebagai guru. Dia menjalankan fungsi, menjalankan semua aktivitas kegiatan itu karena dia merasa sebagai penanggung jawab. Dia merasa punya tanggung jawab. Sehingga dia harus komitmen. Kan gitu. Bagus kan? Bagus. Ini manusia yang punya tanggung jawab. Kemudian yang ke-6, sekaligus ke-7 saya gabung. Manusia punya visi, vision. Ini yang diperlukan. Seseorang yang punya visi, sehingga dia vision di semua aktivitasnya, maka apapun yang dilakukan itu sadar di dalam misi. Apa yang dimaksud dengan visi? Sebuah perspektif, sebuah gambaran, sebuah ilustrasi yang terekam di dalam otak kamu, yang terekam di dalam benak kamu. Apa yang ada di dalam benakmu, sehingga di benak ini akan terorek oleh pikiran kamu. Setelah di dalam sebuah terorek oleh pikiran, itu akan didetailkan dengan sebuah perilaku aksi, tindakan-tindakan kita. Cara kita berbicara, cara kita memandang, cara kita mendengar, cara kita beraktivitas, cara kita memperoleh sesuatu. Itu akibat sebuah detail track yang telah divisikan di dalam benak. Di dalam hati kita itu ada visi. Visi itu sebuah perspektif, sebuah gambaran apa yang ingin kamu raih, kamu mengetahui persis, mengenal dengan persis. Itu visi, kamu punya visi. Hidup itu kalau kita nggak punya visi, hidup kita itu kalau nggak punya visi, maka hidupmu itu adalah kehidupan gambling. Kehidupanmu kehidupan yang sebuah judi. Saat kita tidak memiliki visi, untung-untungan, kita tidak ingin kehidupan kita bagaikan judi. Kita tidak ingin kehidupan kita itu gambling. Artinya begini, kapan sebuah visi terbangun di dalam diri kita dan kita latih untuk dapat dibangun di dalam diri kita. Ajaran para nabi, para rasul itu sangat visioner. Sangat visioner. Karena visinya jelas, yang menjadikan tujuannya juga jelas. Prosesnya juga jelas, ada syariat. Gampangannya begini dia, to the point saja. Hidup itu bukan spekulatif. Semoga nggak kesulitan. Hidup tidak spekulatif. Kita mungkin kebanyakan dari kita hidup kita itu spekulatif. Moga-moga kan gitu, spekulatif. Bagaikan judi, bagaikan gambling. Dalam hal kehidupan kita di dunia ini tidak spekulatif jika kita mengetahui kepastian siapa diri kamu. Satu. Jadi orang yang man arfa nafsahu itu kalimat yang mudah, kalimat yang gampang. Akan tetapi realisasinya kan butuh penjabaran lebih detail lagi. Siapa mengenal dirinya maka mengenal Tuhannya. Simple memang, simple. Siapa mengenal dirinya kalau kita ada ilmul ghaibi wa syahadati, ilmu yang menunjukkan keberadaan dia, ilmu yang menunjukkan keberadaan Tuhan. Tuhan yang punya nama Allah itu keberadaannya gaib,
eksistensinya gaib, tapi al-ghaib, prasyarat seseorang disebut iman, yu'minuna bil ghaib. Prasyaratnya yu'minuna bil ghaib, yakni mereka yang iman kepada al-ghaib, iman dengan al-ghaib. Tapi perlu diingat, ayat ini sebelumnya ada kalimat inna fidzalik alif lam dzalikal kitab la raiba fihi. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya bagi mereka yang iman dengan al-ghaib. Ini vision, ini visioner. Tentang alif, tentang lam, tentang mim, tentang alif, tentang ahadiyat diri Tuhan pasti kamu kenali. Tentang lam, kehidupan kamu sebagai apapun, menjadi apapun, dengan bergejolak sebagai apapun, beraktivitas apapun, usaha jenisnya apapun yang kamu lakukan, sungguh-sungguh memprosesnya, momennya dilakukan, akan tetapi tidak pernah meninggalkan hati, tidak pernah meninggalkan Tuhan, tidak pernah lepas dari Tuhan. Alif, tidak lepas dari alif, tidak pernah lepas dari keberadaan ahadiyat Tuhan. Dan semua yang kamu lakukan itu berada di dalam mim, berada di dalam ketundukan, kepasangan kepada Allah yang disandarkan kepada utusannya, Nur Muhammad, kepada utusannya. Keberadaan Tuhan sebagai kamu sebagai diri, semua aktivitasnya memunjer, memusat gondelan Tuhan. Ada kehadiran Tuhan di dalam hatimu dan menjalankannya karena di dalam perintah. Ini namanya bersandar. Kan gitu. Sebuah hukum tertinggi itu pasti mengacu 3 hal ini, pasti. Tentang wali, pasti. Saksi, dan pelaku, itu pasti. Dan keempat, dicatat, itu pasti. Kalau sistemnya benar, pasti begini. Ini hilang, nggak ada wali, nggak ada pelindung, nggak ada penjamin. Apapun. Secantik apapun nggak punya wali, zino. Kan begitu kan? Punya wali tapi nggak ada saksi. Nggak bisa. Ada wali, ada saksi, nggak dicatat, lali. Rebutan, tukaran. Kalau zaman sekarang kan dicatat, kalau di zaman dulu itu catatan-catatan sebagai bukti itu biasanya pusaka. Sebagai stempel itu kan biasanya pusaka. Kok enggak rono ya, pusaka. Ya fungsinya kan itu salah satunya. Dia utusannya sang raja, maka dia bawa pusaka. Pusakanya apa ini? Kiai Pleret. Oh berarti benar, ini utusan Mataram. Kan gitu pamannya kan begitu. Kalau di zaman dulu pusaka, di pewayangan kan pusaka. Maka pusaka itu kan bagian dari jiwanya. Saya kembali. Saat ketika hal ini telah disadari menjadi bagian dari hidupnya, keberadaan Tuhan, ya, dikenali dengan sebenar-benarnya sehingga kamu hidup
La ilaha illallah, semua yang kita jalani sebagai apapun, menjadi apapun, memunjir kepada Dia, kepada ahadiyah Tuhan, dan kamu menjalankannya karena perintah, maka kamu mendapatkan syafaat, maka kamu terrekomendasi dan mendapatkan disposisi kebenaran. Kemudian itulah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun. Kamu sebagai manusia punya status bahwa kamu itu tidak menjadi manusia yang diragukan. Karena kamu tahu tujuan hidup, kan gitu kan, yakni mengenal Tuhan. Bagaimana hidup dijalani, yakni mengenal hakikat, mengenal jati dirimu sendiri, sehingga kamu mengenal hakikat kehidupan. Kemudian ketiga, nadhiron, kamu tahu persis keberadaan khalifah atau wakil resmi Tuhan yang megang stempel, umpamanya kan begitu. Ini kan mengacu pada ayat, berita ayat itu. Maka kamu lareh bafihi, menjadi manusia yang tidak diragukan statusmu. Siapa ini? Yu'minuna bil ghaib, mereka yang mengetahui keberadaan al-ghaib, diri Tuhan. Kemudian memiliki perilaku sholat, memiliki perilaku zakat dan seterusnya. Yang ini kan sudah saya sampaikan, tapi suatu saat kita bahas tersendiri. Itu manusia vision. Bagaimana kita supaya berada di dalam vision ini? Tu'aziru, membesarkannya, mengagungkannya itu apa begitu? Jadi jelas lakon kangelane jiwa raga, pitukon kelangane harta benda. Itu orientasi visinya jelas gitu loh. Visi niki jelas. Visi kehidupan itu jelas, konkret, tidak abstrak, tapi di dalam kepastian.